Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana hari ini? Siang yang panas ya? Nah, tapi masih siap untuk mengikuti pembelajaran sosiologi di siang hari ini? Siap? Oke. Nah, sebelum itu ada yang berkenan untuk memimpin doa terlebih dahulu? Ada, silahkan Mas Ketua. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Rasif ya, Ketua kelas sudah berkenan untuk memimpin doa. Kemudian ada yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Ada? Banyak atau sedikit? Tahu kenapa tidak berangkat? Kenapa tidak berada di kelas? Yang izin, yang dua dispen, yang empat dispen. Coba kita presensi terlebih dahulu ya, biar saya bisa mengetahuinya. Agel Saputra. Oke Mas Agel. Ajisata. Almira. Dispen ya. Amanda. Dispen juga. Anissa ya. Arif Bayu hadir. Arinta izin. Kenapa? Acara keluarga. Astrela Aurelia dispen. Aulia Mustika ada. Dava Zaki Destiana Ipani ada. Dwi Anugrah hadir. Evan Binta, mungkin Mas Evan Parelio hadir. Halo Mas Danu. Baik hari ini Mas Danu. Baik. Farel Kesha. Halo Mas Kesha. Pasya hadir ya. Mbak Faria. Ridha Dava hadir Mas. Gali Saputra hadir Pak. Ada. Hesti ada Mbak Hesti. Karunisa Wega. Halo Mbak Wega. Lalita Islam juga. Mai Linda hadir. Muhammad Farhan hadir. Muhammad Raihan Anwar hadir. Noval Firas. Halo Mas Firas. Nur Faiza. Rahmat Dwi Wicaksono hadir. Raihan Maulana Ihsan hadir. Raihan Rasida. Apa? Rasid Gusti. Rian Fahriza. Rizky Agung. Saskia Tiara hadir ya. Sukmo Setiaji. Sophie Hapsari, Mbak Tanjung ada. Fiona Angel. Izin. Yulia Cinta. Zaskia. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Setelah mengalami pembelajaran yang panjang, capek kan? Tapi masih siap ya pembelajaran sosiologi ya? Oke, kita review sebentar materi sebelumnya yaitu kelompok sosial ya. Nah kayak gitu, kelompok sosial, apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Kelompok yang saling berinteraksi. Oke, kelompok yang saling berinteraksi. Ada interaksinya ya, sama ya kurang lebihnya. Sekumpulan orang yang saling berinteraksi, kurang lebih. Sehingga saya meyakini bahwasanya kalian sudah memahami bab 1 yaitu bab tentang kelompok sosial. Setelah kalian memahami bab 1 yaitu kelompok sosial, kita akan beralih ke bab 2. Nah, bab 2 ini akan lebih menelusuri lagi fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat. Terkhusus hal-hal yang kita anggap ternyata itu adalah hal-hal yang aneh. Anehnya di sini adalah kita anggap sebagai permasalahan. Nah, ada yang pernah mengalami masalah dalam kehidupannya? Ada Pak. Semua orang pasti pernah. Selalu ya.
Tapi bagaimana kalian menyikapi permasalahan tersebut? Mencari solusi. Baik. Kita akan masuk ke bab 2 yaitu permasalahan sosial di sini. Permasalahan sosial di masyarakat. Karena kita harus mengetahui bahasanya setiap fenomena atau kejadian sosial atau peristiwa sosial itu ya beradanya di masyarakat. Oke, boleh silakan. Keluar ya. Ya, silakan minta tolong di depan. Ya, baik, next. Sudah tadi yang tidak hadir ada kurang lebih 6 ya, lumayan banyak ternyata. Minta tolong Mbak Aurelia. Ya, Mbak Aulia Mustika. Bagaimana foto BB-nya, Mbak? Minta tolong dibaca. Dalam kehidupan seseorang akan mendapatkan ujian dan kesalahan kehidupan. Namun bagaimana hal tersebut artinya akankah menyerah dan berusaha atau akan menghadapi dan mencari solusi atas hal tersebut untuk melanjutkan kehidupan. Pernah atau tidak kalian mengalami masalah hidup? Masalah. Pernah kan ya? Tapi masalah itu masalah yang kalian hadapi itu disebut sebagai masalah pribadi, masalah perorangan. Nah, nantinya kalau masalah perorangan ini ternyata dampaknya gitu kan, dirasakan atau suatu masalah itu dirasakan secara masyarakat luas, maka akan berubah, tidak lagi menjadi permasalahan pribadi, permasalahan sosial. Betul, lebih tepatnya nanti akan menjadi permasalahan sosial. Permasalahan yang dampaknya atau akibatnya dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kita next dulu. Nah, ini ada sedikit gombal of the day. Gitu, kalau tadi ada quote of the day. Mas Danu, bagaimana? Minta tolong dibacakan Mas Danu. Sebenarnya seseorang yang akan menyelesaikan semua masalahnya adalah seseorang yang tidak akan pernah membiarkanmu berdiri sendirian. Jadi bagaimana diri kita, gitu kan, tidak mencari seseorang yang akan menjadikan kita ketergantungan untuk orang itu menyelesaikan setiap masalah kita. Jangan seperti itu. Hanya akan menciptakan ketergantungan. Tapi bagaimana kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita, kalau ada setiap permasalahan kita hadapi bersama-sama. Itulah kuncinya. Jangan menjadi orang yang ketergantungan kepada orang lain. Baik, hari ini pembelajaran hari ini bertujuan untuk apa Mas Firas? Minta tolong dibacakan Mas Firas. Tidak kelihatan. Siswa mampu menjelaskan apa Mas? Pengertian masalah sosial. Tidak kelihatan Mas. Oke. Ada yang kelihatan? Ada yang berkenan membacakan? Ada? Silakan Mas. Bagaimana? Siswa mampu menjelaskan satu pengertian masalah sosial, dua eksklusi sosial, tiga faktor penyebab masalah sosial. Dari tiga indikator tersebut mana yang menurut kalian paling baru? Nomor 2, eksklusi ya. Nah, nanti kita cari tahu bersama-sama apa itu eksklusi. Kemudian manfaatnya, siswa memahami permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan sebagai agen perubahan mencegah permasalahan sosial tersebut. Jadi harapannya setelah kalian memahami apa itu permasalahan sosial, materi permasalahan sosial, kalian akan menjadi agen-agen di masyarakat yang nantinya mengatasi, minimal mencegah, gitu kan, mencegah permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian kita lanjut dulu kegiatan pembelajarannya, nanti akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan project based learning. Minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada kalian untuk membawa bahan-bahan kan? Sudah. Nah, sudah dibawa bahannya? Sudah. Baik, kita next dulu. Minta tolong amati gambar yang ada di depan ini. Kalau berkaitan tadi dengan judul materi kita, ada yang bisa memberikan pendapat terkait hal ini?
Ada? Ada yang berkenan untuk memberikan pendapatnya? Bagaimana, Mas? Membuang sampah sembarangan ya? Kenapa membuang sampah itu? Ada apa di situ? Bukannya membuang sampah itu hal yang wajar? Tidak pada tempatnya, gitu ya. Saya contohkan, saya punya selembar tisu, gitu kan? Selembar tisu, kecil enggak? Sepele kan? Oke. Saya buang. Tidak begitu mengganggu kan? Tapi kalau satu kelas ini berapa jumlahnya Mas Mbak? 38 kan? 38 memegang satu hal yang kecil ini dibuang bersama-sama. Satu orang bilang, satu tisu. Hal yang sepele akan menjadi apa? Sampah kan? Sampah yang menumpuk kan? Itu sama halnya kalau kalian membawa jajan bungkus, bungkus jajan dari kantin ke sini. Hanya satu plastik. Nah, tanpa sadar dimasukkan ke laci kalian kan? Gitu. Satu sehari tidak kelihatan, sehari 3 kali istirahat gitu kan? Nanti kalau tidak kelihatan jadi tumpukan sampah. Kemudian baunya menyebar atau enggak? Menyebar. Jadi masalah enggak? Masalah pribadi atau masalah dengan orang lain? Nah, itu kan bisa termasuk menjadi masalah sosial atau tidak? Bisa jadi, kan seperti itu. Satu orang menganggap hal sepele membuang sampah, tapi kalau 7.000 orang menganggap itu juga sepele, bagaimana Mas? Sampahnya jadi apa? 7.000 orang menganggap membuang satu sampah ini hal yang sepele. Sampahnya membunuh, gitu kan? Masa ya harus Pandawa Good yang bekerja gitu kan? Nah, kalau sebelahnya apa Mas Mbak? Yang sini? Pemulung. Tapi lihat siapa pemulungnya Mas Mbak? Kenapa anak kecil itu menjadi pemulung? Bagaimana harusnya? Keharusannya bagaimana? Masih sekolah gitu kan? Masih bermain kan? Kenapa mereka akhirnya jadi pemulung? Keadaan ekonomi. Jadi ada faktor. Nah, ini nanti kita akan belajar juga faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Kalau yang terakhir apalagi ini Mas Mbak? Pemulung. Ini apa ini? Banjir. Pemulung juga. Sungai yang tercemar gitu kan. Kemudian lingkungannya bagaimana? Kotor. Pemukiman kumuh. Nah, ini akan menjadi permasalahan atau tidaknya? Menurut kalian bagaimana? Kenapa bisa seperti ini? Nah, nanti kita akan cari tahu bersama-sama ya. Baik, saya minta tolong bisa berkelompok terlebih dahulu. Silakan bisa di-scan dan bisa berkelompok. Kemudian kursinya minta tolong ditata seperti ini saja. Papan tulis kemudian bersebelahan saja. Gitu. Silakan bisa di-scan lagi anggota kelompoknya. Sudah? Baik, kelompok 1 mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Gimana? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini saja. Itu ya. Bisa Mas? Ya, baik, silakan bisa mulai berkelompok. Siapa ya? Didempetkan saja ya Mas ya Mbak ya. Kursinya di mejanya didempetkan saja, jangan disebar terlalu banyak. Nah, ini tuh
Pas yang mana Mas ya? Berapa tiga? Gabung ya Mas ya? Boleh. Yang anggotanya masih 6. Berapa Mas anggotanya? Berapa? Hanya 5. 5 enggak apa-apa, tetap satu kelompok ya. 5 bisa. 5 tetap satu kelompok. Berapa Mas? 6. Kalau saya Boleh, ikut 5 orang boleh. Boleh. Iya, boleh. Ayo Mas, ada di tengah. Yes. Tengah Ini punya siapa, Pak? Matchnya digabung gak apa-apa, Pak? Silakan gabung yang masih sedikit boleh. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 berapa orang jadinya? 6 ya. Gabung. Kelompok 2 ada libur apa enggak 2? Kelompok 2 ininya siapa? Mas. Boleh 7. Kalau memang sudah boleh tarik. Minta tolong yang sebelah situ digeser Mas. Sudah kelompok 1 mana? Sini ya. Kelompok 2 ini. Udah 3. 2 mana? 2 lebur 3 4 5 6. Ini berapa? Nah, oke kita kecilkan lagi ya. Jadi kelompok 1 2, 3, 4, 5. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Sudah? Baik, minta tolong amati anggota kelompok kalian. Amati dulu satu teman anggota kelompok kalian yang kalian anggap unik. Sudah? Minta tolong hitungan ketiga bisa dipegang. 1, 2, 3. Sudah? Baik. Teman yang dipegang paling banyak menjadi ketua kelompok. Kelompok 1 siapa? Oke, Mbak Mega. Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 Fir'an. Kelompok 4 Gali. Kelompok 5 Kelompok 5 siapa? Sudah? Baik. Kemudian nanti minta tolong kalau sudah saya dibuatkan bagan mind mapping ya. Do you know mind mapping? Yes. Do you know mind mapping? Bagaimana peta konsep materi? Seperti itu. Materinya apa saja? Nah. Oke, sebelum itu saya minta tolong dipersiapkan kertas untuk pretest kalian. Kertas untuk pretest minta tolong disiapkan. Sudah? Baik.
waktu pretest adalah 6 menit. Baik ya. 6 menit dipersiapkan, silakan. Bisa mulai di-scan, mulai dari sekarang. 6 menit dimulai dari sekarang. Oh iya. Gung Agung duduk Gung. Silakan dikerjakan sebisanya kalian tanpa menggunakan bantuan lainnya, entah itu teman ataupun Google. Jawabannya saja ya. Cukup jawabannya saja. Ya. Jadi halaman 17 Agustus Jangan lupa diminta tolong dituliskan di atasnya pretest. Iya, pilihan gadanya saja. Ayo, Mas. Oke, Mas, dikerjakan pretestnya. Iya, Pak. Ayo, Mas. Diselesaikan. Ini penting. Baik, 4 menit tersisa. Sebisanya.
Tiga menit tersisa. Baik, 1 menit tersisa. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya. Sebisanya. Baik, silakan ketua. Dikasih nama. Ketua kelompok bisa dikumpulkan secara kolektif. Kemudian bisa dikumpulkan di depan. Sudah? Diberi nama. Ada bidel gitu ya, bidel ya. Sudah? Nah, kalau sudah, saya minta tolong setelah ini bahan yang sudah kalian bawa bisa digunakan untuk membuat sebuah mind mapping. Materinya apa Pak? Gitu kan? Materinya terkait dengan permasalahan sosial. Indikatornya adalah ini. Bagaimana kalian harus mencari pengertian masalah sosial? Pengertian itu ada dari toko, gitu kan? Dan pengertian menurut kelompok kalian. Jadi kalian harus bisa mendapatkan pengertian menurut beberapa toko dan menyimpulkan pengertian permasalahan sosial menurut kelompok Anda. Kemudian mencari tahu apa itu eksklusi sosial. Nah, apa nih eksklusi gitu kan? Kemudian faktor penyebab masalah sosial. Ada berapa faktor? 1K, 2K, 3K atau lebih? Kemudian sumber materinya boleh kalian sesuaikan dengan minat kalian. Di depan sudah saya sediakan. Kalau kalian tipe pembelajaran gaya belajarnya yang audio, ada sudah disiapkan yaitu berupa Spotify. Nah, untuk kalian yang suka membaca sudah disediakan artikel. Kalian yang suka audio dan visual sudah disediakan YouTube. Dan kalian yang suka membaca lagi disediakan yaitu e-book. Nah, jadi saya minta tolong sesuaikan. 1 orang masing-masing silakan mencari sumber materinya dari bahan yang sudah disediakan. Boleh lebih dari 1 sumber. 1 orang menuliskan namanya di bawahnya. Paham sampai di sini? Sembari kalian mencari materi, tim kalian juga harus membuat bagaimana konsep mind mappingnya. Sekalian dituangkan di mind mapping itu. Nanti selesai kita presentasikan. Paham sampai di sini? Paham instruksinya? Paham? Baik, silakan mulai dari sekarang.
Pak ininya apa? Ditulis namanya Mas. Minta tolong yang lepas ditempel lagi Pak. Des. Mencari bahan. Iya. Tapi namanya ditulis di bawahnya ya Mbak ya. Satu orang, satu lebih dari satu orang. Boleh semuanya boleh scan. Satu anggota boleh scan semua ya. Scan kira-kira gue. Waduh, ini kapal besar enggak masuk kali? Besar, masuk kecil kan? Boleh. Ada yang dipakai nih guys. Jumri namanya yang Sekali kau. jangan lupa Oh ternyata udah dihidupin. Apa ada paket ada? kasih almond yang dia suka aja. Itu dia. Ini bakti. Apa? Kepala balik dikit. Ya aku harus bisnis jualan kantor. Gue kan sama Desti. Kalau nasi turunnya kalian terlalu besar boleh dipotong ya. Orang ini Jadi kalian satu kelompok ini kan sebenarnya beda-beda. Di sama-sama nanti ada 3 indikator bisnis dengan ini kemudian eksklusif sama kalian sebagai manajer ini dituangkan di satu Baik, waktu untuk mengerjakan cukup singkat yaitu 15 menit ya. Silakan 15 menit untuk membuat mind mappingnya juga. Eksklusif. Lanjut Mas.
Mas dan satu orang minimal scan satu, lebih dari satu boleh. Itu ya, empat-empatnya harus scan semuanya 30. Mulai sing ini. Anu gowo dodol. Marita gowo dodol. Marita. Marita. Ya. Ya. Pak, semua boleh kalau memang di scan semua. Ya, scan semua Pak. Marita. Sepeda ini. Mulai dibagi timnya ya, ketua kelompok bertanggung jawab untuk timnya. Bagaimana waktu 15 menit itu efisiennya bagaimana? Pembagian tugasnya bagaimana? Ini aku harus jadi ya. Kalian. Nah, untuk mungkin yang sering-sering tinggal apa ini juga loh. Daunnya biru. Ini tingkat ke semua. kundengnya gawe ora kundeng. Oh, mater. Masuk no. Nyantol gini tuh. Mana? Pusing banget. Apa? Nih. Oh iya. Eko tahu. Gue pegaris. Garis. Yang sudah potong diberikan. Dari Mas Bade sih. Harus toh tanya ya. Bagaimana
Kalau memang kalian belum puas dengan surat itu, boleh cari sumber materi lainnya. Bahkan soal video ini. Kalau kayaknya tebak dikit langsung diambil. Mulai dibagi kerjanya Mas ya. Siapa yang ke materi, siapa yang mulai bikin ke Baik, waktu tersisa 10 menit. Ini sebuah nabi. Oh no. Ada Pak. Setidaknya kami sudah ada bahan. Ini yang nulis ini. Biasanya pada itu. Ya coba sini balik ada simbol nih. Pan. Kita lah. Cilik. Oh, ada tadi jam cilik. Dari toko dari Nah, fungsinya kalian scan ngapain? Mana ada? Coba dicek lagi. Nah, dan lupa sumber manapun boleh. Dari sumber lain boleh, dari scanan boleh, itu kan? Ini aku udah dapat. Itu Sama ini. Saleh oleh Boleh. Halo tuh Yi. Ya kan sudah bagus. Edi. Ya, khususnya ini khusus Fuad. Bagaimana kalau tidak Kasih
Masa yang main tulis HP, ya mungkin bingung sendiri ada yang scan dari udah tuh. Nah, itu kan ada juga kan misal soalnya didiskusikan benar atau tidak. Oh, sini eksklusif kan ini ya benar eksklusif. Apa? Untuk 30.000 ada nggak? Selesai kalian kasih Tanjung. Eko, masuk Eko. Dia. Pengen bukan. Judulnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial. Adem komodo. Tadi itu ini total lagi daripada
Wah, sekali lagu itu ada. Baik, 5 menit tersisa. Sebisanya kalian. Sebisanya. Dibagi. Ini ada yang tulis boleh apa enggak? Oke, oke. Atau ini boleh ditulis di sini nanti untuk ditambah. Sebisanya satu pengertian itu berarti tadi saya bilang ada tokohnya dari tokoh siapa. Kemudian yang kedua yaitu pengertian menurut kelompok kalian. Menurut kelompok kalian yang lain. Ini makan ini. Dari anak yang memang dua itu apa? Dan dilihat itu Iya, harusnya sebisanya. Jadi sajadnya mau apa dipakai? Atas sisanya ini kalian nulis masing-masing saja apa Dulu nanti kami kertas lain kertas ini kan juga bisa sama aja ya outline aja baca yang tradisional analisnya itu bisa ada ini juga kerja ini bisa nulis sampai sini juga biar ya ini kan kalau ini biar contoh ini berapa kerja semua terus ini nulis bagian apa selesai
Nah, ini juga bagus nih. Bermasalah. Sebenarnya sangat mendesak pas lain. Ada guys. Dia Inggris juga. Gimana caranya agar kata-kata itu tidak menjadi kasar? Kurang berapa? Terus dari dulu. Masalah ekonomi di Indonesia. Andrean, iso kertas itu.
Tapi nek setiap ada jadi teknologi lama zaman Simulasi to, koyo meh tanggo masak. Boleh dikasih saran. Jangan yang lain kecuali aku ini biasa. Pak kerja Baik, 3 menit tersisa. Silakan ya. sampai nyawa dia Yang lain oke lah
Biasanya kalau yang dijadikan satu kasih joget, kasih spasi dulu, kasih joget Baik, finish. Saya memberikan waktu tambahan yaitu berupa diskusi. Silahkan proyek yang sudah kalian selesaikan didiskusikan satu kelompok selama 2 menit. Setelah itu nanti akan saya tunjuk kelompok yang akan presentasi di depan. Baik, 2 menit untuk berdiskusi bagaimana menyampaikan presentasinya, dimulai dari sekarang. Kasih cepet sih. Ditutup mas, kasih silakan didiskusikan bagaimana cara kelompok kalian akan merepresentasikan hal tersebut. Berarti, tapi ya. Ini didiskusikan ya. Bagaimana siapa yang mau menjelaskan bagian belakang dari yo, Mas dibagi tugasnya. Ini kelompoknya kalian bukan
Baik, 2 menit tersisa sudah habis waktu diskusinya. Silakan dipersiapkan. Nanti kelompok yang beruntung atau yang sudah berkenan untuk maju terlebih dahulu bisa ya maju ke depan mempresentasikan. Karena waktu kita mepet seperti itu, kita sepakati berapa kelompok yang maju, Mas Mbak? Hari ini 2 atau 1? Kita sepakati dulu sebelum bicara aja. Oke, kalau memang 2 bisa 2 ya. Kita coba dulu lihat 1. Waktu presentasi cukup singkat, 5 menit saja. Baik, persiapan untuk kelompok yang beruntung. Kita spin ya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, mari kita baca dulu. Kemudian kita spin. Spin ya. Bapak mana yang beruntung? Berapa? 3. Baik, kelompok 3 sudah? Belum. Belum. Atau ada kelompok dulu yang mau maju, yang sudah siap maju? Siap? Iya, maksudnya ada yang siap, kelompok 3 sudah siap? Silakan kelompok 3. Belum, Pak. Sudah ada diskusi siapa ya? Yang sudah nanti dijelaskan dulu pakai ini. Boleh baca di kertas. Baik, silakan. Baca di kertas juga boleh ya. Kalau di situnya belum selesai, baca di kertas. Baik, silakan kelompok 3 yang beruntung bisa mempresentasikan. Silakan Mas. Halo Mas, Mbak, diperhatikan temannya yang sedang konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Muda ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Naufal Fikar dari Kapten 25. Saya yang harga Maulana dari Kapten 31. Saya sedang memanah PW dari Kapten 2. Baik, untuk materi akan dijelaskan ada masukan. Saya akan membacakan materi tentang masalah sosial. Menurut Sujono Suwikanto, masalah sosial merupakan
Aku ketidaksukaan antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan bermasyarakat. Menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh besar warga di masyarakat. Menurut kelompok kami, kelompok sosial adalah sesuatu yang ditimbulkan masyarakat dan harus dicari suatu solusinya. Selanjutnya, eksekusi sosial yaitu tindakan pemikiran atau menjelaskan keinginan masyarakat. Misalnya orang-orang yang tinggal di perumahan yang bodoh dengan sekolah dan memiliki kesempatan dan daerah. Selanjutnya, faktor ekonomi merupakan ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rakyat atau kemiskinan, kriminalitas, dan pengangguran. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan Mas. Satu kelompok lagi, oke. Satu lagi, oke. Silakan. Baca lagi ya. Baik, persiapan. Baik, silakan kelompok 2. Mau? Baik, 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disadari oleh masyarakat kurang dapat perhatian bisa dari masyarakat berhubungan. Selanjutnya Masalah
Kalau usah ditulis saudara. Baik, coba kita pengamatan materi lebih dahulu ya Mas Bak ya. Pada dasarnya kita tolong perhatikan ke depan. Masalah sosial ialah sesuatu hal yang timbul di masyarakat. Kenapa masalah sosial itu ada di masyarakat? Kenapa Mas Bak? Kenapa di masyarakat? Karena ketidaksesuaian anggotanya masyarakat atau lebih tepatnya pelakunya masyarakat itu sendiri ya. Nah, permasalahan yang timbul di masyarakat begitu kompleks. Do you know kompleks? Yes. Banyak macamnya. Nah, dan muncul di berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Ada nggak sektor yang tidak ada masalah sosialnya? Ada. Kalau pendidikan ada masalahnya enggak? Ada, contohnya? Atau apa? Mas, nilai jelek jadi masalah sosial? Tidak. Bullying di sekolah ya, itu bisa. Persaingan tidak sehat, tawuran. Nah, itu akan menjadi masalah sosial di bidang pendidikan. Kalau masalah sosial di bidang ekonomi ada atau tidak? Contohnya korupsi, gitu ya. Nah, ada yang dapat dari Surjono Sukanto? Ada. Kata kuncinya adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan. Jadi singkatnya seperti ini Mas Mbak. Keinginan, nah, atau idealitas tidak sama dengan realita atau kenyataan. Jadi kalau namanya orang harusnya idealnya bagaimana, tapi realitanya bagaimana. Nah, itu muncul permasalahan. Kalau masalah itu dialami oleh banyak masyarakat atau banyak individu atau banyak kelompok, maka akan menjadi masalah sosial. Kemudian menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan. Siapa orang yang ingin mendapatkan masalah? Ada yang mendapatkan masalah di hidupnya? Ada. Pastinya semua orang tidak menginginkan itu kan ya. Nah, sehingga selain itu ada namanya eksklusi. Mohon maaf, eksklusi itu sama dengan eksklusi sama dengan marginalisasi. Marginalisasi. Apa makna marginal? Menyingkirkan seseorang kan ya, atau disingkirkan, tidak dianggap. Jadi kalau menurut kelompok 2 faktornya ada apa Mas Mbak? Kenapa di sini? Secara materi, seseorang yang tidak bisa menyesuaikan materi dengan lingkungannya akan ditinggal. Wah, kamu bukan kaumku, kamu bukan circleku. Biasanya seperti itu kan? Apalagi kalau tadi saat gambar pertama kita lihat yaitu gambar apa? Pemukiman kumuh. Bagaimana masyarakat di pemukiman kumuh itu akan disingkirkan dari masyarakat itu sendiri. Meskipun mereka juga membentuk suatu masyarakat di situ. Selain itu apa? Status apa Mas Mbak? Sosial. Seseorang yang tidak memiliki jabatan lebih tinggi maka akan dimarginalisasikan, disingkirkan, tidak dianggap. Nah ini. Selain itu apa lagi? Selain status sosial. Kalau yang berkaitan dengan ini apa? Psikologi. Pendidikan. Ya, psikologi.
Bagaimana pendidikan juga mempengaruhi orang akan termarginalisasikan atau tidak. Oh, kamu mohon maaf, kamu lulusan seperti ini saja, akhirnya disingkirkan. Saya tidak mau bergaul sama kamu. Ya, itu adalah eksklusi atau marginalisasi. Mohon maaf, pernah tidak kalian melihat orang kumuh akhirnya makan di restoran yang orangnya pada berjas? Pernah tidak? Pernah. Serius? Ayo, kalau Indonesia film beda lagi gitu kan. Kalau film, apalagi filmnya drama Korea, tiba-tiba pengemis gitu kan datang mendapatkan pasangan yang kaya raya, wah itu drama banget. Kemudian kurang lebihnya ada 4 faktor. Ada yang menemukan faktor lain. Ada yang menemukan faktor lain dari penyebab permasalahan sosial. Ada. Kalau faktor ekonomi berdasarkan apa Mas Mbak? Pendapatan tidak sama dengan apa Mas Mbak? Kebutuhan. Seseorang yang memiliki pemasukan, gaji dan lain-lain pendapatan, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Mohon maaf, 1 bulan rumah tangga tersebut membutuhkan biaya kurang lebih 2 juta untuk operasional, tapi ternyata pemasukannya hanya 1,5 juta. Bagaimana seperti itu? Akhirnya kan muncul sebuah masalah kan ya. Itu kalau dialami satu keluarga, tapi kalau hal tersebut dialami lebih dari 2-3 keluarga, bagaimana? Akhirnya akan menjadikan suatu permasalahan sosial sendiri di lingkungan tersebut. Kalau kita lihat tadi, yaitu bagaimana kondisi tampak fisik rumahnya saja sudah jelek. Yang tadi pas pemukiman kumuh kan ya di awal itu. Kemudian faktor budaya. Contohnya apa? Tadi menganggap membuang sampah, satu sampah itu anggapannya satu sampah. Tapi ternyata membuang sampah tidak di tempatnya, akhirnya menjadikan apa? Tempat yang bukannya awalnya tempat sampah, akhirnya menjadi tempat sampah. Penampilannya bagaimana, Mbak? Kumuh, kemudian kotor, kemudian bau dan sebagainya. Itu kan memunculkan masalah-masalah yang lain lagi. Kalau faktor biologis apa, Mas, Mbak? Contohnya di situ. Faktor biologis. Apa? Penyakit menular. Bagaimana ternyata seseorang itu kalau mendapatkan penyakit menular, dia akan menjadi permasalahan. Ada yang masyarakat satu utuhnya itu mendapatkan penyakit menular satu warga. Pernah atau tidak? Wabah penyakit yang menular ada, COVID. Gitu kan ya. COVID akan menjadi masalah sosial, permasalahan sosial secara biologis. Kemudian kalau psikologis apa Mas Mbak? Yang berkaitan dengan pola pikir seseorang, pencucian otak gitu kan, penghasutan. Ada yang terhasut dengan judi online? Ada? Ada yang terhasut judi online? Ada? Wah ini, tidur gitu kan, dibangunkan Mas. Baik, begitu ya. Nah, sekiranya minta tolong dipelajari lagi. Yang belum presentasi bisa dipresentasikan minggu depan. Baik, dari sini sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Ada pertanyaan? Paham? Baik, kalau paham, saya minta tolong dipersiapkan kertas untuk kita melaksanakan proses. Sudah siap? Baik, silakan. Waktunya singkat 5 menit. Dimulai dari sekarang. Proses
Nah ini baik, silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Apa? Sing. Yes. Jangan lupa dituliskan di atasnya yaitu pos tes. Tiga menit tersisa. Yang sudah bisa dikumpulkan ke ketua kelompoknya dan dikumpulkan ke depan. Sudah dikumpulkan ke depan, Pak. Sudah. Kaget dong.
Baik, masih di tempat duduk. Belakang Mas dan mari kita menarik kesimpulan. Sudah? Baik, mari kita menarik. Mari kita menarik kesimpulan terkait dengan materi permasalahan sosial yang ada di siang hari ini. Evan Bintang. Mana Evan Bintang? Ayo start. Bagaimana Mas? Apa yang kamu dapatkan? Materi apa yang kamu dapatkan? Permasalahan sosial. Apa yang kamu ketahui tentang permasalahan sosial? Apa Mas? Adanya ketidakseimbangan antara keinginan atau dengan kenyataan. Keinginan dengan kenyataan ya. Lebih singkatnya itu idealnya dengan realita di masyarakat. Karunisa Wega. Selain itu ada faktor apa saja Mbak yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial? Faktor budaya, politis, pendidikan, ekonomi, ada lagi sudah dibawa lagi nanti dibawa lagi mau direkam itu. Baik, ada lagi yang mau berpendapat terkait dengan pembelajaran materi hari ini? Cukup? Kalau cukup, saya tolong dibuka lagi terakhir. Bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Itu ya. Aduh, pusing total dan pusing. Baik, kita next lagi. Silakan. Masih di kolom yang sama. Aduh. Dari mana? Siapa nih fans MU di sini?
Pokoknya Apa sih MU? Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan bisa menempatkan diri dulu. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kasih ya. kalau kata Bima ayo Ya, silakan bisa dikemas. Kalau sudah bisa duduk di tempat masing-masing. Baik, silakan bisa duduk di tempatnya masing-masing. Sudah, silakan duduk. Kalau sudah silakan duduk, Mas. Semoga, halo Mas, Mbak. Semoga pembelajaran pada siang hari ini menjadikan kalian lebih paham tentang apa saja permasalahan sosial yang ada di masyarakat, faktor penyebabnya gitu kan. Dan nantinya harapannya kalian bisa mengurangi, kalian sebagai bagian dari masyarakat bisa menjadi agen yang mengantisipasi atau menjadi agen pencegahan dari masalah sosial yang ada di masyarakat. Mulai masalah-masalah kecil, apa itu masalah tentang sampah gitu kan, kemudian tentang kenakalan remaja dan lain-lain. Harapannya kalian bisa mengantisipasi hal tersebut. Cukup untuk hari ini, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa agar diberikan keselamatan. Ada yang berkenan memimpin doa? Silakan, Mas. Terima ini pelajaran pada sore hari ini, marilah kita bersama doa mulai. Selesai. Dari salam. Untuk dari saya seperti biasa. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebagaimana pantun biasa saya, kesepian ditinggal kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.